Setiap negara yang ada di dunia tentu memiliki keunikan tersendiri, salah satunya adalah Nauru. Nauru merupakan negara kepulauan di barat daya Samudera Pasifik. Wilayahnya terdiri dari pulau karang yang terletak di tenggara Mikronesia sekitar 40 km dari selatan Khatulistiwa. Mengutip Britannica, Nauru berbatasan dengan Kepulauan Salomon di timur laut sejauh 1.300 km, tetangga terdekatnya adalah Pulau Banaba di Kiribati di sisi timur. Nauru tidak memiliki ibu kota resmi, namun kantor pemerintahan terletak di distrik Yaren. Nauru sempat ditinggali oleh orang-orang dari Mikronesia dan Polinesia sekitar 1000 sebelum Masehi. Kemudian Nauru dianeksasi dan diklaim sebagai koloni oleh Kekaisaran Jerman pada akhir abad ke-19. Usai Perang Dunia I, Nauru menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Selama Perang Dunia II, Nauru diduduki tentara Kekaisaran Jepang yang kemudian diserobot pasukan sekutu di seluruh Pasifik. Setelah perang usai, negara ini masuk ke dalam perwalian PBB. Nauru lalu memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968. Dalam periode waktu yang kurang dari 3 dekade, negara ini berubah dari yang awalnya negara terkaya menjadi negara termiskin di dunia. Masih banyak hal tentang Nauru selain letak geografisnya. Berikut fakta menarik Nauru yang telah kami rangkum. 1. Pernah menjadi negara terkaya di dunia. Negara ini pada awalnya mempunyai PDB tertinggi di dunia sejak awal tahun 1980-an, tapi memasuki tahun 2017 peringkatnya turun drastis menjadi negara termiskin di dunia. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada deposit fosfat yang berasal dari kotoran burung laut. Negara bagian ini mempunyai pendapatan per orang tertinggi di dunia sebab tahun 1975 ekonomi negara ini menghasilkan sekitar 2,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 35 triliun rupiah. Pendapatan yang tinggi tersebut memungkinkan pemerintah Nauru untuk tidak memungut pajak dan membangun berbagai fasilitas penting mulai dari transportasi, pendidikan, dan kesehatan secara gratis. Biasanya pemerintah akan membayar biaya pengobatan untuk warga negaranya yang membutuhkan perawatan di Australia. Kemudian ekonomi Nauru jatuh saat tambang fosfat semakin habis. Sebenarnya, negara ini padahal mempunyai cadangan fosfat terbesar di Pasifik Selatan. Namun, karena aktivitas penambangan yang berlebihan, tambang ini kemudian dinyatakan tidak layak secara ekonomi tahun 2011. Tanpa sumber pendapatan yang lain, pemerintah kemudian beralih menuju kepercayaan royalti Nauru Fosfat. Karena sejumlah investasi yang buruk, dana tersebut semakin menurun. Bahkan, PDB per kapita Nauru menduduki peringkat 51 secara global tahun 2013. 2. Nauru negara kepulauan terkecil di dunia. Nauru merupakan negara kepulauan terkecil dan negara terkecil ketiga di dunia menurut wilayahnya, tepat berada di belakang Monaco dan Vatikan. Pulau ini diduduki oleh masyarakat Mikronesia dan Polinesia yang terbagi menjadi 12 suku yang diwakili oleh bintang berujung 12 dalam bendera nasional. Negara ini tidak mempunyai sungai, tidak ada situs warisan dunia, dan tidak ada kawasan lindung. Nauru mempunyai jalan sekitar 29 km dan rel kereta api sepanjang 3,5 km. Jalur transportasi ini dibangun oleh pemerintah Nauru untuk keperluan pertambangan fosfat tahun 1907. 3. Nauru negara tergemuk di dunia. Sekitar 71% masyarakat Nauru mengalami obesitas dan satu-satunya pulau yang terletak di atas Nauru adalah Samoa Amerika, wilayah AS yang menempatkan Nauru sebagai negara tergemuk di dunia. Obesitas merupakan masalah yang memengaruhi sebagian negara Pasifik, termasuk Kiribati, Palau, Samoa, dan Tonga. Banyak orang yang mengatakan bahwa penduduk setempat gemar menambah berat badan. 4. Dulunya menjadi pulau yang menyenangkan. Walaupun negara ini menerima kurang dari 200 turis setiap tahun, tapi Nauru pernah menjadi tempat yang menyenangkan. John Farr merupakan orang barat pertama yang mengunjungi negara bagian ini pada tahun 1798 dan menggambarkannya sebagai pulau yang indah.
Pulau ini dikelilingi dengan terumbu karang yang sangat indah sehingga menjadikannya tempat yang baik untuk snorkeling dan menyelam. Kehidupan laut sebagian besar dihancurkan oleh penambangan fosfat yang terjadi di negara ini. 5. Mayoritas berbahasa Inggris. Bahasa resmi yang paling umum dipakai oleh sebagian besar masyarakat di pulau tersebut adalah dialek Pulau Pasifik yang dikenal dengan sebutan Nauruan. Akan tetapi, sekitar setengah masyarakatnya berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Hal ini karena Nauru merupakan negara yang erat dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Bahasa Inggris juga dipakai sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan dalam negeri. 6. Tidak memiliki angkatan bersenjata. Negara ini terdaftar sebagai salah satu negara dari 16 negara bagian yang tidak memiliki angkatan militer. Akan tetapi, militer Australia bertanggung jawab atas pertahanan negara menurut perjanjian informal antara kedua negara. Namun, Nauru tetap mempunyai pasukan polisi besar yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam negara. 7. Pemerintah tidak memungut pajak orang pribadi. Untuk pekerjaannya, mayoritas penduduk Nauru sangat bergantung pada tambang fosfat dan karena itu banyak yang kehilangan pekerjaan setelah tambang tersebut ditutup. Bahkan, tingkat penganggurannya melebihi 90% dan karena itu pemerintah tidak memungut pajak. Sektor pariwisata bukanlah sebagai pilihan lantaran negara ini hanya menerima kurang dari 200 wisatawan. 8. Nauru tidak memiliki tanah lapisan atas. Penambangan fosfat yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghancurkan pulau lebih dari 90% pulau dan sebagian besar tidak lagi mempunyai lapisan tanah atas. Satu-satunya tempat yang masih subur adalah pesisir pantai yang ditumbuhi dengan kelapa. Pemerintah mengatakan pada tahun 2000 bahwa mereka berencana untuk merehabilitasi seluruh pulau. Walaupun proyek tersebut akan memakan waktu yang lama atau lebih dari 20 tahun dan akan menelan biaya lebih dari $300 juta Amerika.